Om Swastiastu. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Sat Sat Param Brahma, Tasmai Sri Guruwe Namah Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Pemirsa yang budiman, di dalam Manawat Dharma Sastra Sargah 5:109 menegaskan Adbirgatrayani Sudayanti Mana Satyatna Sudayanti Widya Tapabhyam Buta Atma Budir Janani Sudayanti. Tubuh kita dapat kita sucikan, bersihkan dengan air. Pikiran kita dapat kita sucikan dengan kebenaran dan kejujuran. Atma kita dapat kita sucikan dengan tapa dan brata. Serta kecerdasan dapat kita sucikan dengan pengetahuan-pengetahuan dan siraman-siraman rohani. Pemirsa yang budiman, baiklah dalam kesempatan dan suasana yang penuh anugerah ini, saya akan membahas satu sloka yang saya ambil dalam Pancamaweda, yaitu Adhyaya 12 sloka 13. Adwesta sarwabundanam maitra karuna ewasa nirmamo niraham kara sama suka duka kasami, yang artinya kita tidaklah benci terhadap siapa saja. Kita tidak angkuh, kita tidak sombong, kita tidak ego, dan justru sebaliknya kita jadi orang pemaaf. Pemirsa yang terkasih, sloka ini mengajarkan kepada kita untuk kita tidak melakukan satu bentuk ego, satu bentuk keangkuhan, kesombongan, keserakahan. Ini kita diajarkan untuk tidak melakukan itu. Baiklah pemirsa dimanapun berada, saya berikan satu kisah, yaitu pada saat saya ikut seminar internasional, itu ada pembicara tunggal, yaitu dari Thailand, yaitu seorang dokter. Dia menceritakan kisah seorang pemuda. Dia menceritakan pemuda ini adalah barusan lulus atau tamat di S1 perguruan tinggi ternama di Thailand. Dan pada saat itu, setelah itu dia menyeberangi atau pulang kampung, yaitu dia naik perahu. Pada saat beberapa meter, si pemuda ini yaitu menyeberangi sungai itu, rupanya dia kesepian. Lalu dia bertanya kepada tukang perahu, "Wahai tuan, kenapa ya? Itu di Timur Tengah kok tidak pernah henti-hentinya, yaitu perang. Terjadi banjir darah seperti itu. Tuan pernah baca koran tak?" Kata pemuda. Lalu si tukang perahu menjawabnya, "Maaf anak muda, saya tidak tahu peristiwa di Timur Tengah itu. Lagian saya tidak bisa baca dan saya tidak bisa baca tulis." Waduh, zaman sekarang aja kau tidak bisa baca tulis, keterlaluan. 50% hidupmu di sungai ini, wahai tukang perahu. Si tukang perahu itu hanya diam dan sambil sekali-kali menelan ludahnya mendengar penghinaan itu. Dan menjelang sesampainya dekat pertengahan,
rupanya si pemuda ini lagi-lagi dia bertanya, rupanya dia kesepian. Dia bilang, tukang perahu, kamu tahu enggak berapa penghasilanmu dalam sebulan? Waduh, tidak tahu Tuan, anak muda. Aku betul-betul tidak tahu. Itu tidak menentu. Tergantung penumpang, tergantung juga cuaca di sini. Wah, kalau begini dasar kamu tidak bisa baca tulis, penghasilan aja kamu tidak hitung. Berapa dapat kau sebulan? Dari mana datangnya, pengeluarannya? Betul-betul sangat menyedihkan hidupmu. Kalau demikian, 70% sudah hidupmu di sungai ini. Lagi-lagi si pemuda itu mengejeknya. Pemirsa yang terkasih, tukang perahu itu hanya diam. Sudah mendekati kira-kira beberapa meter, sudah lewat garis pertengahan itu, tiba-tiba terjadi kabut tebal menyelimuti permukaan sungai Menam Copraya itu. Nah, pada saat itu perahu itu juga kemasukan air sudah setengah. Pada saat itulah tukang perahu itu bertanya, wahai anak muda, apakah kamu bisa berenang? Bagaimana saya bisa berenang? Kata pemuda yang sombong itu. Itu tidak level. Aku pegang pulpen, aku menulis, dan bukan hidupku di sungai ini seperti dirimu. Apa yang terjadi? Akhirnya si tukang perahu ini dia mengatakan, wahai anak muda, tatkala kau tidak bisa berenang, kau mengatakan hidupmu 70% di sungai ini. Tetapi sebaliknya, kalau kau tidak bisa berenang, 100% hidupmu di sungai ini, anak muda. Maka pada saat itu si tukang perahu meloncat dan dia berenang menuju tepian sungai itu. Dia selamat. Sedangkan si pemuda yang sombong, si pemuda yang ego, si pemuda yang angkuh itu, akhirnya dia tidak bisa menyelamatkan diri dan akhirnya dia tenggelam di sungai itu. Pemirsa yang budiman, inilah kita dapat memetik dari kisah riwayat ini. Agama sudah jelas melarang untuk kita sombong, untuk kita angkuh, untuk kita ego terhadap siapa saja. Kita harus menghormati sesuai dengan tuntunan pandangan agama Hindu. Jangankan sesama manusia, makhluk yang paling rendah sekalipun itu harus dihormati. Itulah kasih sayang yang sesungguhnya. Pemirsa yang budiman, ini adalah sangat memberikan satu pelajaran bagi kita. Sehebat apapun kemampuan kita, janganlah melakukan kesombongan, keegoan, keangkuhan itu. Seberapapun kita kekayaan kita yang melimpah ruah di muka bumi ini, janganlah kita melakukan kesombongan, keangkuhan, keegoan semacam itu. Berapapun titel kita, setinggi apapun pendidikan kita, kita tidak perlu menyombongkan angkuh ego terhadap pendidikan itu. Itulah sebabnya contoh-contoh kecil seperti si tukang perahu yang kita dengar percakapannya dengan seorang yang baru lulusan sarjana ini akan dapat
memberikan satu pelajaran yang berarti bagi kita. Ternyata kesombongan, keangkuhan, keegoisan itu tidak membawa satu kedamaian. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, demikianlah yang dapat, semoga ini menjadikan pelajaran bagi kita. Saya haturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.